kalau meeting kayak gini cuma berapa lama? Paling banyak 52 atau 54 minggu ya. Itu pun seminggu sekali. Berarti kira-kira nggak sampai 60 produk, kalaupun itu double produk ya yang mau di-sharing gitu. Ya, berarti kalau 500 produk, anggap ya, 50 minggu tuh mesti 10 produk at least kita sharing gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita ngobrol soal meeting kayak gini, tadi Anda udah lihat ya betapa bagusnya Dokter Asep menjelaskan. Jadi kan tiap orang tuh kan punya kekuatannya sendiri ya. Kalau kosmetik pasti nanyanya mungkin teman-teman di sini yang jago-jago ya, ada Anita, ada Julia ya, atau teman-teman lainnya gitu kan. Kalau herbal nanya lagi ke siapa gitu ya. Jadi karena memang senangnya kita di sini tuh karena wah sehebat sepintar apapun saya rasa waktunya nggak cukup untuk kita belajar gitu ya. Nah jadi saya dari kemarin ya muter mau share tentang apa, akhirnya saya sudah simpan beberapa file terutama berkenaan dengan COVID ini ya, karena COVID lagi nih gitu ya. Mungkin teman-teman juga agak bosan, tapi mungkin beberapa orang lagi sangat membutuhkan di sini ya. Terutama saya pribadi, jujur aja moodnya nggak gitu baik ya, karena begitu banyak teman-teman di sekitar kita yang sedang berjuang melawan COVID. Banyak sekali yang sudah negatif ya, banyak sekali cerita yang begitu hebat. Nah, oleh sebab itu 1,5 jam ini silahkan teman-teman mau nanya tentang produk Atomi apapun, ketik di chat. Yang mau sharing atau kesaksian yang hebat-hebat silahkan ketik di chat. Jadi saya akan coba mengcompile dalam 1,5 jam ini, kira-kira semoga ya dengan ini ada 36 orang yang bergabung saat ini, ya bisa terakomodasi lah ya, waktunya yang 1,5 jam ini tidak sia-sia dan memang kebutuhannya dipenuhi ya, tentu aja kebutuhannya dari ujung sampai ujung ya. Jadi memang silahkan diketik yang Anda perlu. Sementara mengetik, saya ingin menjelaskan beberapa file atau slide tentang COVID ya, karena ini trendingnya lagi COVID. Sebetulnya saya sudah siapkan tadi pewarna rambut ya, yang paling baru, soalnya saya naksir banget sama pewarna rambut ini. Dia itu paten. Jadi kalau Atomi udah kasih paten ya, ngepaten itu kan nggak sembarangan ya, jadi keluar biaya, keluar segala macam, dan itu di belakang biaya paten semuanya itu ada penelitian yang bergengsi gitu ya, apalagi KRI ini kan riset and development-nya tuh konon katanya ya kedua terbaik di dunia setelah NASA ya. At least kalau kedua apa ketiga apa keempat juga ya keren aja gitu ya, masih 10 besar aja kan keren ya. Kalau neliti tuh nggak main-main gitu ya. Terus apa sih sebelum aku ternyata sudah ada pertanyaan. Jadi karena sudah ada pertanyaan, saya jawab dulu sambil nanti aku coba share screen ya. Kalau untuk mengganti hemohim, apa bisa dengan spirulina atau noni untuk menambah daya tahan tubuh? Waduh, pertanyaan yang bagus sekali ya. Oke, jadi kalau kita ngomong nambahin daya tahan tubuh ya, yang pertama dan terus-menerus saya ngomong nggak berhenti-berhentinya, saya justru ngomong bahwa jangan fokus sama suplemen. Ya, jangan fokus sama suplemen ya. Kenapa? Karena siapapun ya, baik member, baik leader, siapapun pasti sama keluarga sendiri pun pasti kan ngomong, oke, ini masa COVID ya, masa COVID kita mesti aware ya, mesti waspada. Waspada, tapi waspadanya penuh kesadaran ya, bukan waspada tegang alert gitu kan. Kalau alert lebih tegang ya, waspadanya ini lebih aware lah ya, nyadar gitu ya. Nomor 1 yang harus kita pegang, bagaimana Tuhan tuh menciptakan tubuh kita dengan sangat hebat ya. Kalau kita lihat persentase kematian COVID itu sebenarnya cuma 3-4%, nggak sampai 5%.
ya. Nah, nanti akhirnya kita bisa lihat persentase yang kematian itu kira-kira apa aja. Oh, ternyata yang umurnya tua ya, yang punya komorbid atau penyakit bawaan misalnya gitu ya. Yang maaf ya teman-teman di sini yang kegemukan misalnya kayak gitu ya. Tetapi sebenarnya kan kalau kita ngobrolin lagi apa ya? Seandainya kita baliknya gini. Kalau kitanya dekat sama Tuhan, damai sejahtera gitu ya, itu sebetulnya udah posisi paling aman gitu ya. Artinya apa? Artinya kita percaya bahwa COVID ini, wabah ini, saya yakin 100% bukan Tuhan yang bikin ya. Tetapi kalau sampai diizinkan Tuhan, itu Tuhan juga apa ya, memberikan perlindungan sama kita. Nomor satu, kalau kita tidak stres, ya, itu bisa dibilang hampir stres itu menurunkan daya tahan tubuh hampir 50%. Bahkan kalau enggak tidur itu menurunkan daya tahan tubuh hampir 60% ya. Jadi sebelum kita ngobrol sama suplemen, nomor satu itu dulu. Karena sayang, udah makan suplemen banyak-banyak tapi tegang gitu ya, kurang tidur, ya rugi juga, buang uang juga ya. Kalau kita ngobrol NK cell itu diproduksi sama badan. Jam 7 malam itu dia produksi sampai 5 kali. Kenapa sih kita ngobrol NK cell? Karena NK cell ini adalah salah satu dari banyak pasukan apa ya, kayak tentara badan kita ya, yang ngejagain badan kita supaya sehat gitu ya. Karena kayak ada angkatan udara, angkatan laut ya, ada spy-nya, ada apa. Nah, ini salah satu pasukan yang khusus untuk membunuh bakteri, bukan bakteri itu neutrofil, virus ya, virus. Satu lagi kanker ya. Jadi NK cell ini, jadi kalau misalnya orang tanya, loh ini kan masa COVID gini, kok hemohim gitu ya. Hemohim kan buat kanker gitu. Ya NK cell ini sama, ini kan ningkatin NK cell. Satu lagi yang pengen saya luruskan, kita ngobrol dulu hemohim ya, Nit. Nanti kita ngobrolin suplemen yang lain ya. Satu lagi yang perlu diluruskan adalah di boxnya hemohim itu ditulis meningkatkan sitokin ya. Nah, ini saya sedang mengajukan, saya sudah bicara sama Atomi Indonesia, coba dicek lagi ke tim produksi ya, dan dikomunikasikan lagi ya dengan tim produksi dari Korea ya. Karena sebetulnya bukan meningkatkan sitokin ya. Saya sempat ngobrol dengan satu dokter, ini kan badai sitokin nih, kematian karena COVID karena badai sitokin ya. Sitokin itu juga salah satu anggota pasukan ya, pensinyalan ya, anggota ini ya. Nah, ini kan banjir sitokin. Jadi waktu dibaca ini meningkatkan sitokin, dia langsung nggak mau dokternya. Waktu saya jelaskan, dok, ini sitokin itu kan banyak gitu ya. Sitokin ini banyak yang membuat COVID-19 ini sitokin proinflamasi yang jadi ngehasilin lendir ya. Sedangkan sitokin Atomi ini saya minta tolong diganti menjadi meningkatkan kerja modulasi sitokin. Saya bilang begitu. Tolong diganti menjadi meningkatkan modulasi kerja sitokin. Karena apa? Sitokin macam-macam, ada antiinflamasi, ada proinflamasi. Oke ya, aku share dulu ya screen-nya ya untuk cerita tentang ini ya. Karena ini penting banget Anda nanti bisa share sama teman-teman yang dokter juga ya. Sebentar. Sudah kelihatan screen-nya? Kenapa? Sudah, Ci. Oke. Sitokin ya. Kayaknya aku cerita dari sini ya, sebelum menjawab pertanyaannya Anit, aku cerita dulu tentang hemohimnya. Udah gitu baru nanti kita cerita tentang suplemen lain ya. Oke. Ya, jadi kalau buat ngobrolin hemohim itu
dibilangnya kan ningkatin imun tubuh gitu, ya. Nah, nanti ini walaupun nanti ada istilah-istilah yang kurang asik gitu ya, tapi semoga gara-gara COVID ini mau nggak mau gitu ya, kita belajar sesedikit mungkin gitu ya. Karena nanti kita juga akan ketemu teman-teman lain suplemen ya, yang juga bilang ya suplemen dia lebih mahal dan juga meningkatkan imun tubuh ya. Nah, kalau meningkatkan imun tubuh itu apa sih? Kalau jadi di zaman sekarang ini kan bukan hanya meningkatkan ya, tapi ada juga bisa kudu menurunkan ya. Bahkan ada orang-orang tertentu yang sekarang punya penyakit tertentu harus makan namanya imunosupresan. Jadi nekenin imun gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya imunostimulator. Itu naikin imun, meningkatkan imun ya. Nah, kalau yang kita ini imunomodulator kelas super ya. Nah, itu apa sih imunomodulator? Dia bisa ningkatin, bisa nurunin tergantung badannya lagi butuh yang mana. Bukankah itu sangat hebat ya, teman-teman? Gitu ya. Imunomodulator tuh banyak ya. Kita juga ada propolis gummy yang baru masuk, ya itu imunomodulator. Tapi kalau dibilang kekuatannya sehebat apa? Kekuatannya ya pasti hemohim paling hebat kalau buat saya ya. Kalau saya ngelihat betapa penelitian itu seriusnya ya. Ada 21 PhD, 19 staff, bukan 1-2 tahun, tapi ini sampai 8 tahun. Gitu. Ya, jadi itu diceknya dari ribuan tanaman obat, buah, sayur, dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih imun tuh ada dinaikin, diturunin, aduh bingung gitu ya. Mungkin kita mikirnya imun tuh satu oknum, dia bisa naik, bisa turun, tapi ternyata imun itu banyak banget ya. Kita cek ya. Imun itu terlalu ini ya, aku coba. Ini aja. Ya, jadi kalau dibilang ya sistem imun. Kenapa sistem? Karena banyak ya. Dan mereka tuh kerjanya banyak ya. Ini job description-nya pekerjaan imunitas badan ya. Berkomunikasi, warnanya coklat muda. Ini untuk ngegampangin ya. Nah, jadi kalau misalnya demam itu sistem pertahanan tubuh loh yang lagi naik ya. Jadi ingat ya, demam itu bukan karena penyakit ya. Memang ada penyakit, tapi demam itu karena badannya naikin suhu ya. Sistem imunnya naikin suhu badan. Kenapa harus naikin suhu badan? Waktu naik 1 derajat suhu badan kita, itu sebetulnya daya tahan tubuh kita naik. Jadi kalau ditanya gimana caranya menaikkan daya tahan tubuh, kita nggak sadar bahwa badan kita udah ngatur sedemikian rupa ya. Waktu misalnya kan gini ya, sistem pertahanan tubuh juga ada 3 lini ya, masuk ke lini 1 kita bersin ya, atau mencret ya, maaf diare gitu kan. Nah nggak kuat ya, masuk ke sistem kedua, lini kedua itu mainannya darah ya, termasuk NK sel segala macam. Waktu dia nggak tahan lagi, nah mulai tuh panas badannya, dia naikin lagi imunnya ya, jadi siaganya siaga 1 mulai gitu ya. Nah waktu di lini ketiga ini mulailah juga pabriknya kerja ya, ada dendritic cell namanya sekarang yang lagi heboh ya. Nah si sel dendritic itu ngecekin ya, wah kayak apa nih bentuknya gitu ya. Kayak kita tuh kalau ngebelajar gini kayak kita belajar bikin puzzle ya. Jadi bentuk puzzle-nya kayak apa yang pas supaya bisa ditembak misalnya gitu ya. Nah, itu ada pasukannya khusus ya. Jadi waktu demam saran saya kalau tidak di atas 38,5 itu jangan makan obat turun panas ya, karena obat turun panas itu untuk nurunin panas, bukan untuk melawan kuman. Sedangkan si badan itu lagi lawan kuman ya, kecuali kalau udah 39 ke atas berarti badannya udah benar-benar nggak kuat ya, boleh dibantu gitu ya. Oke, jadi kita lihat ya,
ada yang ngebunuh sel yang terinfeksi, ada yang fight worm tuh apa ya, cacing ya, ada yang standby mode ya, ada yang mark ya, atau misalnya apa sih, nih musuh gitu, bukan gitu ya. Nah makanya kenapa waktu itu aku cerita juga jangan konsumsi fruktosa ya, karena fruktosa itu ngelindungin sel kanker ya, sama ngelindungin si virus COVID ini juga gitu. Dia tuh jadi kayak dikerudungin gitu. Jadi waktu mau dibunuh, waktu mau diciriin gitu ya, waktu mau ditandain gitu, mikirnya ini apa ya, virus apa gula gitu, temen apa musuh gitu ya. Nah dia mulai bingung, nah mulai kacau lah gitu ya. Kita lihat bahwa kerjanya banyak ya, dan ternyata jenis selnya juga banyak. Ada namanya makrofag, adanya helper T cell ya, ada B cell, memory B cell, segala macam. Udah kita nggak usah tahu deh ya. Ya cuman apa sih? Saya cerita gini supaya Anda tahu bahwa ini banyak begini ya, dan kerjanya serumit ini. Ya, jadi misalnya kayak makrofag ya. Makrofag itu satu sel yang raksasa yang makanin bakteri misalnya gitu ya. Nah, kerja dia tuh bisa ada 3, berkomunikasi, ngebunuh enemy ya, menyebabkan inflamasi ya. Jadi kalau misalnya masuk kuman ya, misalnya gitu. Terus udah waktu masuk kuman terus ada tek-tek si makrofag yang sel gede ini ya. Nah, dia makan tuh. Tapi kalau kebanyakan dia nggak kuat. Nah, dia bikin inflamasi, bikin daerah situ kalau misalnya yang luka gitu ya, jadi merah ya, inflamasi. Nah, itu juga dia bikin inflamasi. Jadi Anda lihat ya bahwa satu sel itu sel yang bagian dari sistem daya tahan tubuh itu fungsinya bisa banyak, bisa 3, bisa 4 dan sebagainya. Ngerti ya? Nah, fungsi yang rumit ini, oke, salah satunya itu dari mereka itu ada apa? Oke, fungsi-fungsi yang rumit ini kadang-kadang suka ngaco gitu lah istilahnya ya. Waktu ngaco ya, waktu dia ngaco, nah itulah perlunya imunomodulator supaya disimpan lagi ke tempatnya semula, tugasnya semula. Istilahnya gini, nggak ada musuh dia tembakin terus. Nah hasil yang dia tembakin itu kan bikin kacau sama badan. Ya, salah satunya di sini ya, virus corona ini dia itu, jadi kalau misalnya ini sel kita ya, di sini tuh di luar sel kita itu ada namanya salah satunya H2 reseptor. Bentuknya misalnya gitu ya, misalnya bentuknya gitu. Nah, terus si virus corona itulah yang bisa ngeinvasi si H2 reseptor itu jelek gitu. Jadi dia diam di situ, tumbuh di situ, berkembang biak di situ. Kayak gitu si virus tuh. Ya. Jadi kenapa begitu hebatnya hemohim itu? Karena justru yang membantu kita terhindar kalau udah kena virus terus menghindari kematian tuh ya si imunomodulator itu loh. Jadi si sitokin tuh banyak ya. Ntar aku cek lagi deh ya, sambil begini aku cek supaya nggak ini sampai kita ngobrol virus tuh banyak jadi sitokin tuh banyak gitu ya. Nah si sitokin yang nggak bisa diceritain juga misalnya gini, yang di paru-paru itu proinflamasi, berarti yang bikin lendir ya, supaya lendirnya ditahan ya. Jadi si hemohim itu dia aktifkan antiinflamasinya, sitokinnya. Jadi antiinflamasi sitokin. Terus cara kerja sitokin juga macam-macam. Ada yang nguatin, ada yang antagonis ya, nahan itu. Nah, jadi antagonisnya juga keluar. Nah, hal yang kayak gitu nggak bisa diceritain sederhana ya. Saya yakin dokter-dokter di sini yang hebat-hebat pun nggak bisa menjelaskan itu. Kenapa? Karena sangat rumit. Itu kita melihat ke mahakuasaan Tuhan yang menciptakan tubuh kita tuh begitu hebatnya, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngobrolin alternatifnya apa selain hemohim gitu. Nah, sekarang aku ngobrolnya soal case by case, ya. Jadi kita lihat dulu, ya. Ini orang tua bukan? Ada masalah nggak
jangan-jangan waktu mau dikasih hemohim udah agak terlambat ya, saturasinya udah rendah, tuh kan. Sekarang kalau aku ngomong saturasi kan teman-teman udah familiar ya. Sebelumnya kan bingung kan, kalau dengar saturasi apa, aduh udah pusing nggak mau belajar. Tapi sekarang mau nggak mau kita harus belajar ya. Jadi waktu saturasinya udah rendah, waduh, terus gimana gitu ya. Nah, saya share aja ya bahwa sekali lagi nomor satu itu pasti kita berdoa ya, minta sama Tuhan, pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena saya udah deg-degan banyak gitu ya. Kalau udah ketemu satu kasus, saturasi udah rendah. Udah disuruh harusnya masuk rumah sakit ya. Terus udah gitu CT itu apa ya? Dia kan kalau dites PCR ketahuan berapa banyak virus yang ada di dalam ya. Jadi bangkainya tambah banyak atau gimana ketahuan lah gitu ya. Dari angka itu ketahuan kondisi si virusnya kayak apa misalnya gitu ya. Nah, kalau kita udah menghadapi orang-orang yang udah komorbid, udah tua, udah gini, udah gitu orangnya nggak mau masuk rumah sakit, apa mah biar pokoknya ada apa-apa juga mau di rumah. Nah, udah gitu kan semua orang gentar ya, ya udah. Kalau kayak gitu nomor satu ya berdoa, minta papahnya tenang, dihibur terus ya. Kalau bisa dibujuk dan sebagainya ya. Tetapi kalau ada beberapa orang yang berpendapat, waduh, kayak sekarang masuk terus tegang, lihatnya semuanya tegang segala macam. Nah, itu sebetulnya kebijakan semua orang yang nanti kalau sampai ada apa-apa bisa saling nyalahin gitu ya. Jadi Anda jaga-jaga benar. Tapi kalau kasusnya ya misalnya baru terinfeksi, masih muda, ya nggak punya penyakit, nggak punya segala, kita lihat bahwa COVID ini ada stage-nya ya. Secara sederhana ada yang bilang 5 stage, tapi saya belajar yang sederhana aja ya. Stage 1, stage 2, stage 3 ya. Nah, stage 1 kerasanya kayak flu-flu gitu. Kalau stage 2 waktu dicek paru-parunya itu kayak udah putih, kayak ada embunnya gitu ya, kayak udah berasap gitu ya kalau di foto ya, di X-ray. Ya, artinya sudah ya paru-parunya udah kelihatan lah dari situ ya. Nah, kalau udah sesek ya. Nah, yang kita khawatirin di stage 3 ini kalau udah sesek misalnya ya, atau apa sih namanya tuh yang kita khawatirkan adalah sampai ada jangan sampai gagal organ lah gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi karena kalau sudah kena jaringan biasanya maaf ya permanen gitu ya. Jadi cuma teman-teman jangan khawatir ya, apalagi kalau ada teman-teman di sini juga yang positif COVID ya, karena waktu saya share ternyata ada beberapa teman juga positif COVID, makanya ini saya juga sama sekali nggak share-nya apa gitu ya, kita mau berbagi aja 1,5 jam ini ya. Cuma karena ini memang trennya masih begini, saya pikir perlu saya menjelaskan sekali lagi soal ini ya. Oke, nah sekarang jadi kalau ditanya pengganti hemohim itu apa? Ya, hidup sehat, ya, segala macam. Penggantinya itu suplemen, Ci. Kalau suplemen, sekarang lagi heboh D3, gimana sih? Gitu ya. Saya ngobrol sama satu dokter yang sangat saya percayai ya. Apalagi ini ada argue ya antara dua dokter. Mungkin kalau teman-teman yang lihat trendingnya ada ya, Dokter Henry sama dokter yang dari Mount Elizabeth ya. Dokter Setiabudi rasanya gitu ya. Wah ini gini. Sorry, ini saya bukan COVID. Ngomong kebanyakan. Nah, tetapi kalau boleh saya merefleksi ya secara logika, mungkin benar banyak orang yang kekurangan vitamin D. Sekarang kontroversinya adalah beberapa kayak seperti Dokter Tan Siotian segala itu jemur cukup ya. Terus kalau Dokter Setiabudi, wah ini salah ngitungnya katanya, harusnya cara ngitungnya gini ya. Aku sampai mumet ngelihat video mereka ya. Salah di cara ngitung gitu ya, segala macam. Bolak-balik ya, kalau menurut saya pokoknya kalau memang yang kurang ya perlu ditambah gitu ya. Nah, memang benar kalau vitamin D itu apa ya, satu-satunya vitamin yang reseptornya semua ada di badan, benar ya. Benar kalau memang rata-rata orang kekurangan vitamin D, benar gitu ya. Tetapi kalau kita ngobrol dosis jangan nanya sama saya. Dokter-dokter yang hebat-hebat itu aja pada berantem, apalagi gua gitu ya. Ngerti ya teman-teman ya maksudnya ya. Nah, cuman satu tren ini ya soal vitamin D3 jadi heboh ini
aku ngelihat ya waktu di Success Academy terakhir yang Global Success Academy itu, aku ngelihat bahwa di Amerika ya Atomy itu ngeluarin D3 yang alami, yang natural gitu ya. Dan kalau aku ngedenger misalnya ya kata Dokter Herman gini Henry ya gini, tapi beliau juga bilang dosis tinggi nggak boleh konsumsi sendiri, harus sama ahli medis. Nah ya terus udah gitu satu lagi beliau juga bilang ya bahwa sebenarnya D3 tuh kan bukan kita makan D3 terus keserap sama badan, nyerapnya gimana caranya? Ke usus langsung nembus lewat darah gitu kan, atau langsung dia seperti ion beredar-edar terus nyerap gitu kan, gimana? Ternyata kan itu prosesnya rumit juga ya, ada enzim yang harus membantu kan, ada yang lain lagi, dan beliau ngobrol soal kuat sekali tentang K2. Beliau ngomong gini, K2 itu paling banyak di natto. Natto itu adalah seperti tempe yang baunya kayak bau kaos kaki, bau busuk kaos kaki. Jadi yang makan cuma bisa orang Jepang. Nah, tuh. Sedangkan kita punya ginkgo natto yang sudah tidak berbau, ya. Jadi kita bisa konsumsiin ginkgo natto ya kalau konsumsi D3 kayak gitu ya. Tetapi kalau saya ingin juga berbagi banyak, sebetulnya ini slide-nya terlalu banyak ya, jadi ini waktu cuma sejam setengah, kita coba ngobrol gini aja ya. Probiotik amat sangat penting. Ya. Kenapa? Paling gampang kita belajar sepertiga 2/3 daya tahan tubuh itu adanya di gut. GUT ya, bukan Tuhan ya, bukan GOD ya. GUT. Ya, gut ya, di usus. Ya. Bukan di jantung, di otak, di mana gitu. Ya, jadi penting sekali jangan sampai ada yang namanya dysbiosis ya. Dysbiosis itu di mana bakteri jahatnya lebih banyak dari bakteri baik. Ya, padahal kan komposisinya harusnya bakteri jahat sekian, bakteri baik sekian, bakteri netral sekian ya. Tapi karena kondisi tertentu kurang serat, makan gula, makan nggak benar, banyak daging, akhirnya yang netral banyak ke bawah-bawah jadi sama yang jahat ya. Pokoknya probiotik itu amat sangat penting juga gitu ya. Dan terus gini buat teman-teman yang mengkonsumsi hemohim, hemohim itu kan sebetulnya menurut saya masuknya namanya mikronutrien ya. Jadi maksudnya si mikronutrien ini butuh makronutrien untuk, jadi apa ya? Kayak kita ngebangun ya. Ngebangun sel tuh sama kayak kita ngebangun tuh ada batu bata. Nah, yang gedenya makronutriennya gitu ya. Seperti apa? Protein ya, karbohidrat, lemak. Nah, itu makronutrien. Kita juga makannya perlu sampai bergram-gram ya. Nah, tetapi kalau misalnya hemohim itu mikronutriennya ya, yang pakainya miligram ya, yang kecil, yang sedikit. Nah, jadi karena hemohim ini akan bekerja untuk mengaktifkan ya sel-sel, NK sel segala macam, pokoknya pasukan daya tahan tubuh gitu kan. Nah itu masuknya nanti ke pembangunan sel kan. Nah jadi perlu protein ya. Jadi kalau saya males ngegodok, paling gampang sih ngerebus telur gitu kan ya. Habis makan hemohim ya makan telur gitu ya. Tapi kalau susah spiru itu perfect sekali buat saya karena dia 70% protein. Saya suka dibilangin Ibu Liana jangan terlalu susah nyernanya, tapi moga-moga ini nggak ada komplain ya. Oke. Mau tanya Ibu Rini ya. Sorry, jadi sih kalau mengandung hemohim bisa dengan spirulina, noni, ya semua itu sebenarnya bantu menaikkan daya tahan tubuh, vitamin C ya. Ginseng ya, ginseng kita itu kan malah buat paru-paru bagus ya, jadi ginseng juga bisa. Cuma kan orang suka bingung ya, suka bingung. Jadi menurut saya kalau misalnya nggak alergi sama hemohim nggak ada masalah. Saya sih pegang hemohim gitu ya Net ya. Oke,
Terus ini dari Ibu Rini, mau tanya produk yang bisa nolong buat yang batu empedu. Yang saya belajar hemohim, Bu. Hemohim itu ada satu zatnya namanya kloro apa ya. Itu tuh sama dengan yang ada di kopi hijau ya. Nah, itu tuh memang untuk memperbaiki fungsi empedu ya. Nah, tetapi mungkin lebih baik di sini banyak pakar ya. Mungkin ada Dokter Asep atau Ibu Ria, silahkan. Mungkin ada mau nambahin. Aku cuma host aja di sini, semua jadi penanya dan semua bisa jadi penjelasnya. Ibu Ria mau nambahin, silahkan Bu. Dokter Asep mau nambahin? Oke, kalau tidak ada yang ngerespon, saya jalan dulu, tapi boleh diketik ya. Jadi menurut saya sarana chat ini tolong dipergunakan sebaik-baiknya. Kalau ada teman-teman yang punya pengetahuan lebih dan yakin dengan pengetahuan Anda, dan yakin bisa menolong, silahkan diketik ya. Jadi betul-betul berbagi itu kan indah ya. Kalau nggak yakin ya jangan ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Yoko, dari member. Dia sudah minum hemohim, vitamin C, vitamin D3, juga kalsium. Apakah masih perlu minum ginkgo? Kebanyakan nggak ya? Ginkgo cuma 1 sehari. Dan kalau memang gunain vitamin D3 berapa? Kalau dia 5.000 sekitar segitu, saya menyarankan sih gitu. Apalagi tiap hari ya. Gitu. Saya sih menyarankan makan ginkgo. Kalau enggak boleh makan kuning telur, itu K2-nya juga banyak. Ya. Intinya gini, kalau ditanya kebanyakan nggak minum vitamin ya. Saya nanya lagi mereknya apa? Kalau merek Atomi, saya tiap hari makan bergenggam-genggam, jangan diikutin ya, karena saya memang punya banyak dosa lah istilahnya ya, dan sampai sekarang saya belum bisa secara ideal hidup sehat sehingga suplemennya masih banyak. Ya, oleh sebab itu saya harus pakai suplemen yang saya bisa percaya ya. Kalau ada sertifikat kayak di Atomi itu GMP ya, GMP itu dia tuh nyelidikin dari kalau misalnya dari tanaman, tanamannya numbuh di mana, yang ditulis bener nggak, sampai masuk botol dicek semuanya. Jadi standar GMP itu keren banget ya. Ada lagi yang non GMO dan segala macam, dan kalau sudah paten itu rata-rata sudah ya bergengsi lah gitu ya. Oke, jadi kalau ditanya kalau banyak suplemennya mereknya Atomic, kalau saya nggak takut ya. Entah kalau tinggal nanti apa-apa dulu gitu ya. Sedikit sih, misalnya yang sekarang tuh FE ya. Nah, itu FE kok ini ngedadak gini, kenapa ya? Sorry. Ada yang kepencet share screen, itu Clara namanya. Oh, Clara tadi. ya, siap. Ya, jadi kalau buat Atomi sih, secara pribadi saya merasa sangat aman. Setiap hari saya konsumsi suplemen lebih dari 7 macam. Gitu ya. Oke. Ada yang ini ya. Hemohim untuk ibu hamil menyusui apakah boleh? Jadi gini, kalau dibilang hati-hati untuk yang menyusui dan ibu hamil, konsul sama dokter karena memang belum banyak penelitian tentang ibu hamil dan menyusui ya. Nah, tetapi kalau yang menyusui konsumsi hemohim, beberapa member kita bahkan yang orang medis, mereka melakukannya karena mereka tahu badan mereka dan mereka tahu aturan mainnya gitu ya. Tetapi kalau saya sebagai orang awam dan yang nanya juga seperti kucing dalam karung gitu ya, saya nggak tahu yang nanya kondisinya kayak apa segala macam, saya ngikutin cautionnya kayak gitu. Oke. Ada yang membeli hemohim katanya buat panas dalam. Nah, ini panjang, dalam, dan lebar, Bu. Jadi gini ya, satu gejala itu bermuka 1000. Jadi kalau kita panas, atau pusing, atau migrain, sebenarnya itu bisa, sakit migrain bisa gara-gara sakit mah, gitu kan? Ya, jadi jauh kan gitu, dari perut ke kepala kan jauh, ya. Tapi itu kan berhubungan. Sakit kepala bisa karena stres, nanti mempengaruhi hormon-hormon tertentu.
Ya, jadi satu gejala itu bisa bermuka 1000. Jadi kalau ditanya panas dalam juga bermuka 1000 kan gitu ya. Panas dalamnya karena apa dulu gitu ya. Tetapi yang pasti hemohim itu memang nanti ngeberesin banyak urusan di badan kita ya. Yang saya belajar nomor 1 justru ngeberesin fili di usus kita. Jadi usus kita ini kan macam-macamnya, ada usus 12 jari, ada usus kecil sampai usus pembuangan. Nah, ada usus penyerapan namanya di usus. Di usus kecil ada usus pembuangan, ya. Di usus kecil ada usus penyerapan buat nyerap itu vitamin yang kita makan mahal, yang kita beli mahal-mahal ya. Vitamin segala. Nah, itu yang nyerap itu bentuknya teman-teman tahu kan sikat kamar mandi ya, yang berdiri semua itu bentuk fili itu kayak sikat kamar mandi gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya ya kita makan terigu kebanyakan, apalagi dia intoleran gluten. Jadi di terigu itu ada zat namanya gluten, dan hampir 90 orang tuh sebetulnya intoleran sama si gluten itu. Nah, itu bisa bikin sikatnya itu kayak karpet ya, kayak karpet yang berdiri itu jadi lepek gitu. Mau nyerap susah, mau apa-apa susah. Nah, itu yang menimbulkan hampir semua penyakit. Ya. Nah, si hemohim itu salah satunya ngebersihin si fili-fili itu, bikin dia jadi sehat lagi gitu ya. Nah, jadinya beberapa orang tertentu yang masalahnya banyak, malah kadang-kadang ada yang mencret ya, aduh maaf diare gitu kan. Nah, jadi kenapa kalau orang nanya ke saya hemohim berapa, aku selalu bilang setengah aja dulu atau 1 dulu gitu ya. Kenapa? Orang tuh kan punya tubuh, roh, dan jiwa ya. Kalau saya tuh menjaga aja, jangan sampai pas ketemu orangnya yang nanti sakit kepala dulu ya, atau diare dulu gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak supaya mereka juga nggak punya healing proses yang nggak nyaman gitu ya. Jadi harus nggak lalu nggak nyaman dulu, kan bisa jadi negatif ya. Mendingan makan hemohim teh gitu, kata orang Sunda gitu ya. Padahal sebetulnya itu lagi diperbaikin misalnya gitu ya. Badannya yang belum sanggup terima hemohim, makanya dikasihnya sedikit-sedikit gitu ya. Oke. Kalau setelah konsumsi hemohim lalu timbul reaksi gatal-gatal, muncul ruam-ruam dari kulit satu badan, mungkin ada alergi ya. Saran cicing diteruskan apa enggak hemohimnya, atau stop hemohimnya, suplemen apa yang dianjurkan gatal-gatal. Nah, sebenarnya Ling, kemarin itu ya waktu ada Helen, saya nanya berkali-kali tuh urusan ini. Saya pengen tahu simptomnya kalau orang alergi hemohim tuh kayak apa gitu. Apakah gatal-gatal? Apakah kalau misalnya kan kita jelas ya kalau propolis, bibirnya bengkak ya gitu ya. Kalau bibir, maaf ya, bibir jeding, nah itu propolis. Tapi kalau misalnya gusi-gusinya, apalagi di satu area aja ada sakit, ada apa, bukan. Itu bukan alergi propolis ya. Itu ada masalah gusi di bagian tertentu ya, karena propolis itu bentuknya yang kita punya ya. Saya nggak ngomong propolis merek lain ya, karena teknologi kita paling canggih. Rasanya belum ada yang sehebat kita propolisnya. Larut dalam air. Ya, propolis ini diambil dari resin. Resinnya apa? Sarang lebah. Ya, jadi dia tuh memang dasarnya minyak ya. Jadi kalau ini bisa larut tuh hebat banget. Tapi dengan kehebatan itu nanti ada cerita-cerita juga. Saya waktu pakai propolis itu gusi yang bermasalah saya agak bengkak ya, dan ternyata itu memang karena si gusi itu kuman-kuman yang di dalam lah, istilahnya perang gitu lah ya, kalau kita ngomong bodohnya gitu ya, perang lah gitu sama si propolis ya, jadi kayaknya rasanya nggak nyaman, tapi setelah itu malah sembuh gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu kan buat kita orang awam itu penting banget, makanya itu waktu itu saya nanya sama Helen, cuman mungkin pertanyaannya susah sekali ditangkap karena kurang komunikasi gitu ya. Pak Timonya juga tuh cepat-cepat ngejawab, jadi sebenarnya kehilangan momen untuk saya tanya ini, apakah alergi hemohim itu bentuknya seperti apa? Ya karena kalau ada reaksi gatal-gatal segala juga, saya nanya, itu waktu minum pertama, kedua, atau keberapa? Gitu loh, Ling. Ya, karena misalnya gini, ada orang yang masalah tapi bukan cuci ginjal ya, tapi memang ada masalah di ginjal, misalnya ginjal bocor ya. Nah, terus udah gitu, setelah berapa lama dia merasa segar sekali pakai hemohim, terus ada bintik-bintik merah di sini. Nah, ternyata ya itu detok, lagi detok gitu.
gitu ya. Jadi kalau lo nanya gitu, gue harus nanya kasusnya sampai lebar lagi. Udah berapa lama makan, kasusnya kayak gimana, bisa nggak difotoin, sok tuh kronologisnya gimana, ceritain dulu. Jadi kita nggak salah jawab gitu. Dapat ya link ya, moga-moga bisa gitu. Ya, thank you, Ci. Thank you. Dari Bu Cici, saat saya positif COVID, saya konsumsi hemohim, spirulina, omega 3, kalsium, vitamin C, ciamik, probiotik, cepat sekali sembuh. Makasih Bu Cici, thank you kesaksiannya. Ya. Buat Ibu Vina, sedikit mau sharing, Ci. Setahu saya, per hari orang dewasa hanya bisa mencerna maksimum 200 mg sehari. Kadang suka disarankan untuk sehari bisa konsumsi 3 saset vitamin C sehari. Artinya intake vitamin C sehari 1.500 mg. Karena kalau kebanyakan juga akan keluar ke urin. Bahkan ada efek samping kalau kebanyakan. Bagaimana pendapat Cici? Karena 1 saset atau 500 mg saja, jika melihat jurnal sudah cukup, walaupun itu vitamin C atomnya kita beda sih. Saat ini saya konsumsi tidak membuat kencing kuning seperti merek yang di apotek. Wah, ini Ibu Vina siapa nih? Mau kenalan nih. Ini calon-calon orang yang senang ngulik juga ya, senang belajar gitu ya. Jadi gini Bu, yang saya belajar ya, saya belajar dari satu dokter. Nah, beliau itu membuka soal Linus Pauling ya. Linus Pauling adalah, Ibu bisa cek ya, Linus Pauling. Linus Pauling itu dia mendapat hadiah Nobel 2 kali. Ya, jadi kalau orang dapat 1 hadiah Nobel aja udah itu keren, berarti dia di satu bidang itu ilmunya luar biasa, menyumbang sesuatu yang sangat hebat ya ke dunia gitu kan ya. Kalau sekali dapat hadiah Nobel. Ini 2 kali Bu dapat hadiah Nobelnya ya. Nah, 2 kali dapat hadiah Nobel dan ada cerita di balik itu bahwa Linus Pauling itu menderita kanker ya. Dan beliau sembuh kankernya dengan percobaan beliau sendiri, yaitu menyuntikkan 15 gram, bukan miligram. 15 gram ke tubuhnya sampai sembuh. Mohon jangan dilakukan Anda semua ya, karena itu kan ahli ya, dan dia tahu badannya dia tahu cara nyuntikinnya kayak apa. Saya pernah dengar ada orang yang disuntikin vitamin C sampai meninggal ya, saya nggak ngerti ya. Jadi ini wacana aja ya, wacana para ahli yang kita mah orang awam nggak ngeh ya. Jadi disuntikan sampai 15 gram dan sembuh dari kanker ya. Oleh sebab itu di Wuhan waktu keadaan COVID, awal COVID ya, 2019 ya. Kira-kira Oktober awal COVID itu para peneliti di Wuhan juga mencoba hal yang sama, yaitu 12 gram, bukan miligram ya. 12.000 berarti ya. 12 gram vitamin C pagi dan 12 gram vitamin C malam. Dan konon katanya banyak sembuh. Tetapi ini tetap tidak bisa dipertanggungjawabkan. Satu penelitian dan uji klinis itu butuh waktu banyak untuk dijadikan definisi. Pakai vitamin C sembuh begitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa vitamin C itu kalau kebanyakan akan kebuang ya. Jadi vitamin C itu salah satu antioksidan paling aman. Ya, salah satu antioksidan paling aman. Ya. Nah, waktu saya konsul sama dokter, beliau itu tentu saja sangat menyarankan hemohim ya. Tetapi kalau vitamin C, dan ini sudah banyak sekali kami lakukan sama member-member kami yang tidak mampu membeli hemohim. Ya, ke satu saya cek dulu apakah dia masih di stage awal ya, jadi bukan stage akhir ya. Kalau masih awal-awal kena COVID-nya gitu ya, itu disarankan 5 sampai 8 saset sehari. Berarti itu kira-kira 2 sampai 3 jam sekali ya. Nah, terus saya belajar dari satu ahli gizi ya. Kata beliau ngomong gini dan banyak disanggah sih ya. Jadi saya sendiri nggak pernah, karena kita orang awam, kita cuma terima data dan kita juga stop sampai situ sampai kita sanggup belajar lagi ya. Cuman yang saya belajar begini, dia bilang begini, kalau sariawan dikasih vitamin C 1000 nggak sembuh, karena katanya ahli gizi itu mainnya dosis ya. Katanya untuk sariawan dosisnya 250 mg. Kalau untuk melawan virus dosisnya 500. Beliau ngomong gitu ya. Nah, jadi karena ilmu yang belum tentu benar yang saya juga nggak tahu, tapi dia tuh ahli gizi kepresidenan ya. Jadi
saya pikir kebetulan Atomi punya vitamin C itu 500 mg. Kayaknya ini sesuai. Kalau benar perkataan itu cocok sama dosisnya. Ya, dan yang menjelaskan soal 5-8 itu adalah satu dokter yang dia sudah pembicara internasional, bahkan sudah mengajar akupuntur. Ngajar akupuntur biasa ya, tapi kalau ngajar akupunturnya di Beijing, di mana itu pusat akupuntur, di mana banyak kan dokter nginep 1-2 tahun di situ untuk belajar akupuntur, keren juga ya. Nah, beliau tuh udah kasih seminar di situ gitu ya. Jadi beliau juga ahli herbal ya, jadi mengerti sekali sama herbal. Makanya awal-awal waktu ada kejadian pandemik masih ada di Wuhan aja, beliau udah ngajak saya, ayo Diana kita seminarin soal hemohim ini, katanya gitu ya. Nah, jadi kita kalau ngobrol vitamin C, beliau juga bilang 5-8 saset oke. Nah, masalah nanti kalau kelebihan berbahaya. Ya, jadi kita lihat apa dulu. Kalau vitamin C sebetulnya yang paling aman ya. Nah, kalau berbahayanya kita tanya dulu vitamin C-nya atau kimia sintetisnya. Ya, karena memang benar ya. Jadi sepupu saya ya bukan sepupu kali, tante saya, dia konsumsi vitamin C 1000 mg ya, vitamin C 1000 mg, mereknya gitu ya. Nah, selama 10 tahun dan kelihatan ada flek di mahnya, kata dokter mungkin karena kelamaan makan vitamin C itu. Ya, jadi di luaran itu banyaknya sintetis ya. Makanya kalau ini kita terimanya yang alami gini ya, aduh ini harusnya mahal banget gitu ya. Dan ingat ya teman-teman, saya tidak menyarankan dosis ini untuk setiap hari dikonsumsi. Ini untuk yang positif COVID ya. Jadi dosis 5-8 itu untuk yang positif COVID ya, yang mungkin nggak ada biaya untuk suplemen-suplemen mahal misalnya begitu ya. Kalau misalnya yang bisa pakai hemohim ya vitamin C-nya palingan ya 2, nggak apa-apa ya, pagi dan sore. Gitu ya Bu Vina, moga-moga bisa membantu. Silakan kalau ada teman-teman yang lain yang mau ngobrol lagi, boleh Zoom lagi. Kita sudah jam 4, tinggal sedikit lagi. Buat teman-teman yang mau nambahkan, silakan. Ibu Ria mungkin mau nambahkan, monggo. Kalau ada Dokter Asep mau nambahkan, silakan. Oke. Ada yang mau bersaksi, silahkan. Atau misalnya mau cerita gitu ya. Atau sekarang saya tembak ya. Saya tembak beberapa orang untuk menjelaskan produk favorit dan apa ya kesaksiannya ya. Nah, sekarang giliran saya yang nanya. Ya, sekarang saya nanya dulu sama Bu Anita. Bu Anita, ini kan banyak sekali produk yang berjamuran ya, yang datang yang baru-baru di Indonesia ya. Apa sih kalau kita lihat ada Airpack tuh ganti bedak ya, benar ya Bu ya? Airpack tuh fungsinya kayak bedak gitu ya, benar ya Bu? Nggak ada suaranya. Ya, si Bruce lagi nonton TV kenceng banget. Oke. Airpack itu buat bedak ya. Bedak ya. Tadi kamu bawa. Aduh kasihan. Oke, nah ya. kadang-kadang kan orang bingung kan, ini ada Kasian Foundation ya, ada anti matahari ya. Nah kalau saya pribadi sekarang pakainya ya, kalau di rumah doang, saya pakai ini. Aduh, saya sebentar ya, saya pakai produk favorit saya paling keren sebentar. Saya di sini dulu. Suara nggak kedengeran soalnya. Iya, ini produk yang paling keren sayang masih ada di Korea ya. Ini Urban Shield ya. Jadi dia tuh UVA, UVB dan terutama sinar biru. Aduh, saya cocok sekali pakai. Itu saya suka banget. Di depan komputer kan, gitu ya. Sama di depan HP gitu. Nah, jadi saya biasanya pakainya Gold Kasian Foundation dulu. Kalau mau promosi kayak gini ya, kalau enggak saya langsung cuman pakai Urban Shield aja, rasanya saya merasa aman dan nyaman. Sayang cukup mahal ya karena nggak ada refill.
Ya. Nah, terus tapi kalau Urban. seandainya aku mau berdandan gitu ya, Nit, misalnya mau kondangan gitu ya. Apakah saya pakai ini dulu yang gold, terus pakai yang urbannya, terus baru pakai di bedaknya, terus apa perlu pakai rose renis atau sebelumnya pakai 3 second? Banyak orang yang nanya juga kalau 3 second sama Remis, bedanya apa? 3 second remis sama satu lagi teh rose renis. Apa bedanya terus mau dibelinya yang mana gitu kan? Oh, gini Ci, jadi kalau saya sih yang miss dulu ya. Jadi rose remis itu kan sebenarnya buat orang kulit normal. Kalau kayak saya nggak bisa karena saya sensitif. Kalau pakai rose remis saya gatel. Nah gitu. Terus sudah gitu bedanya itu kalau rose remis itu dia sebenarnya buat ini ya Ci. Jadi kayak semacam kalau saya orang newbie yang baru masuk ke Atomy gitu. Terus udah gitu dia sukanya sama yang mawar-mawar. Dia sukanya sama yang saya pasti nanya dulu, kamu suka nggak sih sama yang disemprot-semprot? Nah gitu. Kalau dia sukanya itu, iya sih saya suka yang wangi. Nah itu saya biasanya kasih rose remis gitu. Cuman saya tanya dulu dia alergi nggak, sama dia sensitif nggak. Kalau dia sensitif, saya kasihnya 3 second beauty water. Nah terus sudah gitu kalau orangnya cabi-cabi, terus sama dia itu mukanya ini ya, mukanya tuh sering-sering gatal-gatal. Saya kasih 3 second beauty water juga. Gitu. Tapi kalau misalnya orangnya kulitnya kering, terus udah gitu dia itu udah kayak apa ya, kering terus tapi merah-merah gitu sih kulitnya tuh, kan ada yang kayak gitu ya, itu saya kasih cream mist. Nah yang bisa dicampur sama makeup itu sebenarnya cream mist, karena kalau si cream mist itu dia memang ada krimnya, jadi kalau kita semprot itu dia memang bisa di beauty blenderin. Kalau 3 second sama Rusrin itu semprot kita biarin aja supaya masuk gitu sih. Terus kalau misalnya ke Gold Amplification ya, Gold Amplification SPF-nya udah tinggi ya Ci, 50. Jadi kalau justru aku sedih karena SPF 45, PA-nya juga cuma 20. 45 ya? Oh, 45 ya. Cuman kalau saya sih mikirnya 45 kalau bukan ke ini ya Ci, kalau bukan ke pantai masih cukup lah ya. Soalnya kita sayang juga. Terus kalau saya biasanya saya pakai itu Gold Ampul sama Sunstick. Kalau si Gold Ampul Sunstick, soalnya Sunstick nggak nempel. Kalau Dermastick kan masih ada putih-putihnya ya. Jadi kadang-kadang suka jadi kayak nemplok-nemplok gitu. Nah terus kalau saya Sunsilk Cushion yang Urban Sunsilk ya, saya pakainya di rumah Ci. Kalau keluar enggak, karena saya merasa rugi. Karena si Urban Sunsilk itu kan buat sinar biru. Terus sekarang sih saya sering banget sama Urban ya. Ini Urban Sunsilk. Soalnya pikir-pikir kan kalau Gold Ampul kayak gitu cuman buat ini ya. Kalau misalnya ada IG Live segala Gold Ampul. Kalau gini-gini mah sudahlah Urban saja. Nah kalau apa ya satu lagi, ini kalau si ini Airpack. Kalau Airpack sih saya sukanya buat yang ini Ci, kan nggak semua orang suka glowing gitu. Matte ya, yang sedang matte. Gitu yang suka matte saya kasih Airpack. Biasanya yang 50 ke atas mau gimana pun, kalau enggak 55 ke atas lah ya, mau kita ngomong glowing tuh bagus, mereka bilangnya berminyak. Bagus berminyak. Nah, jadi kita kasih Airpack gitu ya. Gitu. Daripada kita capek-capek, mendingan saya biasanya kasih Airpack gitu. Nah, terus sama orang yang begitu dikasih Healthy Glow sih. Orang biasanya kalau yang udah 55 ke atas, dia pengen Healthy Glow tapi dia nggak mau glow-nya. Nah, jadi kalau udah kayak gitu, saya biasanya kasih dua-duanya Healthy Glow, Airpack gitu. Nah, sama yang jerawatan. Yang jerawatan itu jangan pakai BB cream ya, karena kalau pakai BB cream kan lebih nyumbat. Airpack itu yang tidak menyumbat pori gitu. Jadi pakailah Airpack begitu. Kalau saya sih itu yang paling suka. Nah, favorit di antara semua Gold Amplification. Gold Amplification keren banget ya. Ya, sama Sunsilk sih. Aduh, itu Urban Sunsilk saya suka banget. Ada Cici, ada refill-nya. Urban Sunsilk cuma mahal. Ada refill-nya sih. Dulu mah refill-nya di 2. Refill. Ada refill-nya loh, Net. Jadi
Ini kan cukup mahal ya, sebenarnya nggak mahal-mahal gimana sih, 200-an, dan kalau kita mau beli Urban Sunsilk dimanapun kayaknya susah ya zaman sekarang buat sinar biru ya. Ini benar-benar banget di zaman semua orang pakai Zoom meeting kayak gini gitu ya. Tetapi ternyata ada refillnya yang lebih murah, jadi kalau ini udah habis tinggal beli refillnya gitu. Saya mah refill aja, Ci. Oh, refill aja. Soalnya rugi. Terus sama ini kalau yang sering zoom ya, sebenarnya sering zoom kalau kita pengen zoomnya bagus kan kita pakai itu ya, lampu, Ci. Saya sebulan pertama zoom itu nggak pakai Urban Sunsilk. Sini saya hitam loh. Gara-gara si lampu yang bulat itu kan? Iya, si lampu bulat itu kan kencang pisan ya, panas kan? Iya, jadi di sini itu bukan kayak flek ya, tapi jadi kayak segini gitu, hitam tiba-tiba. Nah, udah rada lama saya gosong gitu, Nit. kayak gosong gitu. Terus gatel. Terus udah gitu akhirnya saya pakai si Sunsilk ini, Urban Sunsilk, terus udah gitu ya udah sejak itu makanya saya mah banyak kan sih di rumah tuh. Takut Oke. Mencegah. Ya, silakan yang lain. Terus mau nanya lagi, satu lagi, Adelika. Oh, Adelika. Ya, Adelika ini sebenarnya dia tapi belum coba ya, Nit ya? Belum. Adelika saya belum, sekarang udah datang sih, cuman yang ininya yang besar-besarnya belum. Yang besar-besarnya belum ya. Cuma nanti. Tapi saya udah lihat Ci di itu, kalau yang teman-teman mau nonton di YouTube-nya Jessica pun dia ada, dia nonton, dia bikin. Tapi dia dia nggak bisa make up. Jadi ngebikinnya kurang bagus. Cuman tapi misalnya maskaranya bedanya apa sama yang lama? Yang lama udah bagus banget, Nit. Saya sih, kalau saya Ci, saya teh setia sama yang lama. Jadi yang baru ini kan waterproof ya. Terus udah gitu kan dia 3 lapis. Benernya tuh bagus gitu. Kalau saya lihat juga kan teknologi segala bagus. Tapi kalau yang lama itu, masalahnya saya udah pernah coba. Yang lama kan volume maskara itu saya sampai sekarang pakai ya. 1,5 tahun. Ini bulu mata saya tuh sangat tebel loh. Bawahnya tuh. Terus jadi panjang. Dan kalau... Masih volume itu? Jadi kalau mau manjangin bulu mata ya sama ini nih alis, saya tuh maskara itu yang volume maskara. Kalau udah habis dipakai buat ini, saya pakai buat alis. Soalnya jadi tebal lagi loh, Ci. Oh, jadi tebal. Aduh, hebatnya Atomi. Ya. Langsung mau sis. Oke. Hal maksudnya buat ini saya memberku. Sebenarnya kan buat dekorasi ya sebenarnya, tapi ternyata menyehatkan ya. Menyehatkan Ci, terus sama yang kalau yang volume maskara ya. Volume maskara. Ya. Cerita dulu, silakan. Gimana? Ya, saya dulu ya. Kalau yang volume maskara itu tuh saya tuh kan pertama pernah dengar dia tuh memanjangkan dan menebalkan. Ya. Cuma saya pikir hoax, soalnya itu kan sering banget ya orang bilang maskara tuh menebalkan. Tapi bener loh kalau yang volume tapi yang volume ya, saya nggak pernah coba yang satunya lagi. Yang volume itu saya pakai 1 tahun. Satu maskara itu bisa untuk 8 bulan setiap hari dipakai. Itu bisa. Dan kalau kita tidur, besok paginya kalau pakai merek lain kan kita tidur sama maskara, besok pagi ini hitam, terus mata kita di sini ya kadang-kadang kalau pakai merek lain. Jadi kalau main film horor gitu ya, cocok. Terus waktu nyucinya juga kan susah. Nah itu oke lah, kalau maskara boleh banget. Silahkan ibu-ibu. Nah, kalau mau beli yang Adelika juga boleh. Jadi, aku belum cek loh, itu volume maskara masih jual nggak? Kalau masih jual asik ya? Masih, Ci. Jadi berarti kan pakai volume dulu, udah gitu pakai maskara baru untuk bikin waterproofnya gitu ya? Harusnya, ya. Soalnya kalau yang volume itu kena air, emang nggak akan belepotan, Ci. Tapi dia tuh juga, ya? Tapi dia jatuhnya kayak bulu mata kita vlog. Gitu. Kayak angka 1 ya, jatuhnya kayak angka 1. Betul. Cicing kan udah pernah pakai ya. Oke. Jadi belum bisa bicara apakah Adelikanya nempel apa enggak, tapi kayaknya sih nempel. Kalau saya lihat ya, Ci, 3D highlighternya itu bagus banget. Soalnya si Ibu Jessica pun ini kan kurang jago ya sebenarnya bikin. Nah, waktu saya lihat dia pakai bronzer,
dia gini-gini kan bronzernya kayak nggak terlalu nempel. Cuma kita lihat dulu ya, mungkin karena dia juga gak ahli. Tapi kalau 3D-nya dia cuma gini, di sininya langsung highlight. Jadi itu bagus banget. Itu kan kalau saya lihat Adelika itu dia majuinnya itu 3D-nya, 3D sama eyeshadow-nya ya. Oh, Gitu. oke. Thank you ya, thank you banget. Balik, Semua udah ada pertanyaan suplemen lagi? luar biasa. Thank you. Semangat. Ya, oke. Sebentar saya terusin lagi untuk pertanyaan ya. Ini pertanyaan dari member yang sama. Ternyata dia juga udah minum omega 3 dari Atomy, minum Crestor 10 mg dari dokter untuk kolesterol. Crestornya saya kurang tahu nih. Karena sebentar ya, aku cek di Google. Jujur ya, kalau boleh sih jangan konsulnya ke aku. Jadi lebih baik Anda konsulnya ke dokternya gitu ya. Jadi bahkan dokternya yang nanti bisa ngatur apakah Crestornya diterusin atau enggak. Karena saya nggak tahu Crestor ini apakah pengencer darah atau enggak ya. Dan kalaupun itu pengencer darah, aku pun tidak bisa memberikan solusi ya. Cuman yang di logika saya gini, selama itu dimakannya sesuai aturan, harusnya nggak apa-apa. Nah, cuman kalau udah omega 3, hemohim, itu kan ceritanya ngelancarin darah gitu ya. Atau kalau kita bisa bilang, sebetulnya omega itu mengikis plak lemak yang ada di pembuluh darah ya. Tetapi kalau ginkgo itu pembukuan darahnya, jadi bukan lemaknya ya, tetapi darah yang menggumpal ya. Jadi kan kalau kita pembuluh darahnya mampet itu kan dua macam ya, ke satu lemak ya, kedua itu bisa dari si darah yang menggumpal juga. Nah kalau si K2 atau ginkonato itu lebih ke darahnya ya, darahnya yang beku, yang mampet-mampet itu yang dibersihin ya. Jadi memang kalau beberapa lama makan ginkonato itu pembuluh darah kapilernya ya yang jadi aktif lagi, yang menyehatkan secara keseluruhan kayak gitu. Oke. Ya, kita sudah tinggal 15 menit lagi. Adakah pertanyaan lagi? Oh, makasih Dokter Asep, dari tadi dipanggilin izin Crestor tidak apa-apa, dilanjut. Oke Dok, saya mau meneruskan pertanyaan yang tadi di atas, saya sendiri nggak pinter jawab, jadi mungkin Dokter Asep bisa bantu jawab. Ya, mau tanya produk yang bisa nolong yang buat batu empedu ya. Jadi tadi saya jawab hemohim karena dia tuh ada, saya lupa ya nama asatnya tuh kloro apa, pokoknya kloro itu ada kloro gitu ya, aku lupa. Tapi itu tuh sama dengan yang ada di kopi hijau ya. Dan zat itu memang bisa membantu fungsi daripada empedu gitu. Tetapi kalau ini batu empedu, apakah kebanyakan orang bilang milk thistle ya. Nah, dan sebagainya, silahkan mungkin dokter, thank you banget bisa membantu menjelaskan. Iya, maaf Bu Liana. Kalau untuk batu hemohim saya belum ada pengalaman, Bu. Jadi biasanya memang rekomendasikannya si milk thistle ya. Tapi kalau buat batu ginjal itu papa saya memang keluar gitu. Hemohim itu. Tadinya sih bukan buat ini ya, buat batu ginjal, tapi memang buat diabetes sama ininya, infeksi saluran kemihnya. Tapi ternyata 3 hari konsumsi hemohim itu batunya ikut keluar gitu. Jadi alhamdulillah banget gitu. Tadinya indikasinya buat infeksi karena infeksi saluran kemih itu salah satu yang susah ya untuk diterapi ya. Apalagi pernah minum antibiotik banyak, jadi resisten dengan antibiotik, dan dengan hemohim tuh turun demamnya tuh cepat banget gitu. Nah, aku percaya kalau hemohim ini benar-benar bagiannya Bu Liana pokoknya Maya. Jadi sayang banget sih tadi nggak nonton dari awal ya. Masih sibuk
ini bagi daging kurban, Bu. Oh iya, Pak. Maaf ya, buat teman-teman yang merayakan selamat Hari Raya Idul Adha. Bagi-bagi doang. Terus tadi Hemohim sih memang untuk COVID banyak sekali, banyak yang udah terbantu, termasuk dari saudara saya juga ya Bu ya. Terus nggak bisa dianggap enteng gitu ya. Istilahnya tuh, oh saya baru muncul gejala, terus ya udah cukup isoman, minum makanan bergizi, berjemur, itu apa ya istilahnya tuh kalau kita sebagai atomian itu udah konsep yang salah. Jadi dari awal atau malah kita tuh sebelum kena itu kita udah konsumsi si Hemohim ya. Karena NK cell itu perlu banget gitu. Jadi kita di Atomi saya juga belajar Buliana termasuk dari Buliana juga belajar tentang Hemohim gitu ya. Terus belajar di situ kita tahu ada NK cell gitu ya. Jadi si NK cell itu yang berperan untuk membunuh dari virus ya. Sama sel cancer gitu. Kalau sel kekebalan tubuh itu kan fungsinya banyak, tapi yang membunuh teh siapa gitu ya? Yang membunuh teh ya si NK selnya itu. Seperti pertahanan tubuh, pertahanan negara kita lah, ada Hansip, ada Satpol, ada polisi, ada tentara. Nah, siapa yang punya senjata gitu kan? Nah, termasuk kekebalan tubuh, sistem kekebalan tubuh kita tuh yang punya senjata untuk membunuh ya si NK sel gitu. Jadi kalau istilahnya tuh ada virus masuk, ya istilahnya tuh kekebalan tubuh tuh ada yang fungsinya mengenali aja. Dia bisa tahu, oh ini musuh kita gitu ya. Tapi tetap untuk ngebunuhnya perlu NK sel gitu. Jadi kalau NK sel tubuh kita kurang ya si virusnya tetap berkembang biak, tetap bereplikasi gitu. Jadi di awal-awal kalau misalnya PCR-nya udah positif, hajar aja langsung dengan ini ya, si Hemohim. Karena kita nggak tahu si virus yang masuk itu berapa, karena derajat parah penyakit COVID juga tergantung dari viral load-nya ya. Jadi virusnya yang masuk banyak apa enggak gitu. Kalau masuknya sedikit ya mungkin pakai vitamin C atau apa itu masih cukup, tapi kita nggak tahu ya karena kan nggak bisa kelihatan. Kalau pas banyak ya ini ya kita harus Hemohim dari awal karena tidak ada yang menyangka. Teman saya aja ada yang istilahnya tuh aduh saya gejala ringan aja, isoman aja gitu ya, ternyata terjadi perburukan dan akhirnya harus masuk ICU gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi pada teman-teman atau saudara kita. Jadi jangan anggap sepele ya gitu, kalau bisa tuh Hemohim secepatnya. Ya, makasih Juliana. Dok, jadi aku ulang lagi sedikit ya dok, karena mungkin ini penting juga untuk para dokter kali ya dok. Karena saya ini menemukan satu kasus ya, beliau tuh membaca di belakangnya Hemohim dituliskan meningkatkan sitokin gitu ya. Nah, beliau tuh tidak mau gitu. Terus akhirnya saya jelaskan dan saya juga sudah telepon ke Atomi Indonesia. Saya bilang gimana kalau dijelaskan lebih rinci bahwa itu bukan meningkatkan sitokin, tetapi meningkatkan kerja modulasi sitokin. Karena kita tahu di paru-paru ini kalau COVID-19 itu kan proinflamasi ya dok, sedangkan sitokin itu kan banyak, ada antiinflamasi dan sebagainya. Dan ini juga banyak, ada yang menguatkan dan ada yang antagonis. Sedangkan kita ini imunomodulator yang sangat bagus dan sangat kuat, dan terutama dia dari berbagai begitu banyak sistem imun kita itu, dia fokusnya ke sitokin gitu. Ya, jadi menurut saya, aduh ini luar biasa ya untuk mencegah terjadinya badai sitokin ini gitu. Nah, jadi saya ulang sedikit dok, karena ternyata mungkin dokter bisa sharing juga sama teman-teman dokter lainnya. Iya, Bu Liana, karena kan si NK cell itu kan ngebunuh virus gitu ya. Jadi sebelum si virusnya bereplikasi tambah banyak, ya si virusnya udah mati duluan gitu. Jadi dia istilahnya tuh nggak sempat berkembang biak, tidak menyebabkan efek-efek selanjutnya termasuk badai sitokin. Dan untuk jurnalnya juga udah ada sih bahwa si Hemohim itu bisa menurunkan interleukin 6, bahwa kita juga tahu bahwa interleukin 6 itu kan proinflamasi ya. Jadi ada jurnalnya. Jadi luar biasa pokoknya Hemohim. Biasa ya.
Oke dok, saya belajar nih dari dokter. Jadi IL-6 ya, interleukin 6 ya, itu Ya. inflamasi. Nah, kalau ditanya tetap kita nggak bisa jawab ya dok. Misalnya apakah kerja modulasinya itu dengan meningkatkan meningkatkan antiinflamasinya atau IL-6-nya itu yang diredam kerjanya dok? Yang dihambat IL-6-nya. IL-6-nya yang dihambat ya. Jadi yang menurunkan interleukin 6 yang itu kan salah satu sitokain yang proinflamasi ya. Proinflamasi ya yang bikin badai sitokin. Yang bikin peradangan, betul. Dokter, thank you ya, aku belajar lagi nih. Soalnya di catatan aku banyak ada IL, ada segala, tapi aku enggak ngeh dan aku juga enggak nyelidikin tentang jurnal itu. Gitu, thank you banget. Soalnya puyeng Bu banyak banget fungsinya dan imun sistem tuh juga wah itu banyak banget ya. Makin lama makin puyeng kita. Udah deh sama para dokter aja deh. Ngapalinnya juga itu belajar 3 macam aja innate immunity ya, adaptive immunity yang spesifik gini gitu. Nanti T helper lah apa-apa aduh. Mendingan jadi jangar juga ya, Dok. jangar bener. Jadi bersyukur banget ya sama teman-teman dokter yang punya jiwa sosial yang mau nolong teman-teman ya. Itu benar-benar ya Tuhan yang membalas ya, Dok ya. Ya Bu, jadi sebisa mungkin dari awal teman-teman udah konsumsi. Jangan sampai kalau udah saturasinya jelek gitu ya, itu juga akan tetap susah gitu ya kalau udah ventilator dan lain sebagainya, itu epitelnya udah terlanjur rusak ya gitu. Ya kita memang cuma bisa berusaha ya. Kesempatan hidupnya udah 50-50 lagi, tapi kalau untuk di awal, saudara-saudara saya juga alhamdulillah Bu Liana 7 orang yang kena, alhamdulillah sembuh semua. Yang terakhir tuh saturasi 85%, itu juga 3 hari akhirnya lepas oksigen juga. Ya, ini kemarin saya menghadapi satu member, mungkin ada di sini ya, saya nggak tahu ini ayahnya ya. Ini baru lewat krisis juga dok. Saturasinya rendah loh dok. Saya lupa ya, apakah itu sudah ke angka 60 belum? Pokoknya udah rendah sih gitu. Terus komorbid dok. Ya. Komorbid dan usianya sudah 70 lebih rasanya. Dan beliau tidak mau dirawat di rumah sakit ya. Jadi buat saya ya hemohimnya memang dikasih, tapi ya mungkin saya anggap itu mujizat ya dok ya. Saya anggap mujizat karena kan kalau dalam kondisi kayak gitu, jangan sampai kalau kita cerita gini nanti dipakai. Cek Ibu Liana juga, udah segitu mah nggak usah masuk rumah sakit, jebret aja kan, itu juga ada yang sembuh, habis aja deh gua. Karena memang kemarin itu cari-cari oksigen juga nggak mudah ya, apalagi penanganan oksigen yang di rumah dan di rumah sakit katanya beda ya dok. Itu kan ada kubikasinya, ada yang harus dihitung ya dok, berapa kecukupannya untuk saturasinya naik dan sebagainya ya dok. Ada alatnya. Tuh. Iya dok, terima kasih banget ya dok. Thank you. Sama-sama Bu Liana. Nanti mau lihat ulangannya. Baik, lagi. Nggak ada apa-apa sih. Kayaknya gitu aja. Makasih dok. Sama-sama Bu. Enggak. Cici sekalian mau tanya, beda red ginseng granul dengan jelly, apa ada dalam hal manfaatnya? Sebenarnya dia cuma ginsenoside-nya aja. Saya nggak ngerti kenapa dia bikin juga produk yang jelly ya. Apakah ada orang yang ceritanya kan ginsenoside yang granul itu tinggi banget ya. Nah, 25 ya, 25 itu jadi lupa RG. RG1, RG3 ya dan sebagainya. Pokoknya di jumlah total general itu 25 mg ya ginsenoside-nya. Itu zat aktifnya ya yang bisa istilahnya kan itu kan kayak raja segala penyakit ya gitu ya. Nah, apakah dengan dosis setinggi itu ada orang yang misalnya ketinggian jadi panas dalam atau apa, saya nggak ngeh ya. Sehingga dibikin yang itu cuma 5 mg. Jadi bedanya banyak.
Cuma 5 miligram ginsenosidnya, cuman dia dikasih kice ya. Kice itu goji berry ya. Dikasih goji berry, dikasih yang lain-lain dan rasanya juga enak. Atau mungkin itu untuk konsumsi jadi cemilan sehat gitu ya. Jadi bisa makan misalnya 2 saset sehari apa gimana? Jujur saya belum belajar. Coba Ibu Ria, mungkin bisa jawab Bu. Kenapa dibikin 2 katanya? Mungkin ada jawaban yang berbeda dari saya, silahkan. Oh, kalau ginseng setahu saya karena selera ya, karena ada beberapa orang yang tidak suka rasa pahit dari ginseng powder. Kalau yang ginseng jelly itu kan ada tambahan dari bunganya juga ya, bunga dan buah ya kalau nggak salah ya. Rasanya lebih friendly, tapi kandungan ginsenoside-nya nggak setinggi yang ginseng granul. Saya sendiri tidak terlalu spend banyak untuk mempelajari ginseng. Jadi itu yang info yang saya pernah dengar dari mungkin siapa ya, lupa saya. Tapi dia dasarnya begitu. Jadi sebenarnya ginseng jelly kita itu kandungannya sudah sama dengan ginseng terbagusnya yang ada di Korea gitu. Kandungan apa? Ginsenoside-nya. Tapi kalau yang kita punya granul lebih bagus lagi. Oke, makasih Bu. Ya. Ini ada lagi mau nanya ini dari Ibu Nisa ya. Suami saya setiap minum hemohim selalu nggak enak di lambung. Kalau saya sama anak-anak sih nggak ada masalah. Kalau nggak minum hemohim malah enak enteng badan. Makasih. Ini Ibu Nisa boleh ngobrol sebentar Bu? Kalau Bu Nisa boleh dibuka? Ya. Oke. Bu Nisa nggak enak di lambungnya. Beliau mengkonsumsi belum makan atau setelah makan, Bu? Setelah makan. Setelah makan ya. Tetap nggak enak di lambung ya. Terus kasihnya sesendok dulu. Malah bukan 1 saset ya. Apa maksudnya reaksi dari alergi atau lagi ngedetox gitu kan nggak tahu ya. Nggak juga ya kalau alergi. Jujur saya tadi yang saya jelaskan di awal ya. Jujur itu yang lagi saya tanyain, reaksi alerginya itu seperti apa. Tetapi salah satu jawaban alternatif yang lain, sorry saya mau nanya, apakah suami Ibu ini ada masalah lambung? Ada, makanya dia konsumsi probiotik sama Faenzin juga sih. Kalau minum itu malah enak. Justru gini Bu, ini tuh kan hemohim tuh jurnal kedokterannya ada lebih dari 150 ya. Rasanya ada jurnal yang terakhir itu ke 160 kalau saya nggak salah atau lebih ya. Nah itu khusus untuk memperbaiki lambung Bu. Jadi dia berfungsi juga untuk menolong perbaikan lambung. Ya, jadi kalau menurut saya mungkin ada masalah alergi, saya tidak berani jawab. Bisa jadi 0,000 sekian, tetapi mungkin rasanya buat saya 90% lebih itu karena memang memperbaiki lambungnya Bu. Jadi kalau Ibu sudah mulai ngasih 1 sendok, itu kayaknya dicoba Bu, dicoba. Itu memang pakai iman juga ya sambil doa gitu ya. Coba dirasain lebih enak apa enggak gitu. Sehari sekali aja gitu ya, 1 sendok. Dimulai dari 1 sendok nggak apa-apa Bu. Jadi sisanya misalnya Ibu yang konsumsi ya. Dimulai dari segitu sampai rasanya badannya kalau perbaikannya tambah bagus, tambah lama, tambah nyaman, boleh ditambah Bu terus. Nah, ditambahnya juga sedikit step by step aja Bu sampai nyaman. Biasanya kalau yang detox gitu ya rata-rata reaksi nggak enaknya itu berapa sih? Waktu itu kalau nggak salah dengar sampai 10 hari, benar nggak ya? Nggak bisa Bu, ini nggak bisa dihitung. Kita tuh makhluk yang sangat dinamis ya. Tiap orang beda-beda ya. Misalnya saya Bu, pertama kali saya ini kan ada miom, terus ada masalah di kepala dan sebagainya, ada benjolan di punggung, di ketiak dan sebagainya gitu ya. Itu kelihatannya seperti aku anggap gini ya, kalau absolut itu krem pinter ya, hemohim itu aku bilang kayak ramuan pinter gitu karena dia juga bisa memodulasi naik turunin gitu ya. Nah jadi buat saya mungkin yang paling krusial buat badan saya waktu itu kepala saya Bu. Jadi waktu saya konsumsi hemohim pertama kepalanya yang kerasa itu sampai hampir 2 minggu. Jadi 2 minggu dari situ mulai ke perut Bu. Perutnya yang nggak enak kayak aduh begak-begak gitu ya, begah-begah gitu. Cuman akhirnya setelah 2 minggu lagi, biasa kalau saya mengkurap kan benjolannya kerasa ya. Mengkurap itu nggak enak, ada benjolan kan, nggak nyaman. Nah itu sih jadi enak gitu Bu. Nah nggak lama lagi, saya punya cuma lipom sih, cuma lemak aja di punggung belakang ya. Nggak lama lagi
ini siku saya kayak kena rematik gitu. Belum pernah seumur-umur ngerasain kayak gitu kayak jeletit-jeletit kayak rematik di siku sini, Bu. Ya, sedangkan ini lemaknya di sini. Saya pikir ya memang lagi ada perbaikan di situ. Jadi tiap orang lain-lain kondisinya beda-beda, Bu. Kalau boleh dibilang saya makanya kenapa sampai hari ini juga suplemennya masih seabrek-abrek ya, karena itu, Bu. Mungkin urusannya belum beres-beres ya. Jadi kalau dibilang jauh lebih sehat ya, lebih seger ya, nggak jadi operasi ya gitu. Dilanjutin aja ya, maksudnya coba terus gitu ya. Hanya kalau ibu punya perasaan, karena kalau buat saya alergi pun tidak membahayakan. Jadi gini Bu, kalau kita ngobrol alergi ya, kita tuh kan semua itu penting kan kosian alergi itu. Tapi buat saya sealerginya tanaman alami, apalagi ini tuh sudah cutting edge. Ya jadi cuma saat aktifnya aja. Ya, istilahnya ada racunnya, ada apanya udah dibuang tuh semua gitu ya. Nah, sekarang kita jangan ngobrol yang susah-susah deh ya. Semua obat yang tidak pada tempatnya, saya percaya ini Dokter Asep setuju ya. Semua obat yang dikonsumsi yang tidak pada tempatnya jadi racun kan buat badan kita ya. Oke ya. Nah, kalau kita lihat yang paling gampang aja, yang bisa dibeli di warung-warung. Paracetamol kan, paracetamol. Ya. 500 mg paracetamol itu namanya ada yang namanya Panadol, ada yang namanya Sanmol gitu ya. Nah, kalau orang alergi paracetamol, saya punya kenalan 2 orang ya, satu si Mbok ya, ada satu si Mbok, satu teman adiknya teman aku ya. Dua-duanya ini karena namanya Stephen Johnson karena alergi sama paracetamol. Itu dijual di warung-warung loh. Dan kalau dibaca ada indikasi sama kontraindikasinya. Memang nggak semua orang bisa nggak alergi gitu ya. Nah alerginya tuh jadinya Stephen Johnson tuh serem. Anda boleh cek ke internet sekarang, hitam dari atas rambut, dari dahi sampai kaki bisa kayak angus hitam semua gitu. Jadi kalau kita ngobrol soal alergi ya jangan alergi banget juga gitu mungkin gitu ya. Nah tetapi justru karena saya orang awam, saya nggak bisa ngomong kecuali membandingkan hal itu. Saya merasa kalau bahan-bahan alami nggak seserem itu gitu loh Bu. Gitu. Jadi kalau Ibu berminat diteruskan ya rasanya kalaupun itu alergi tidak akan berbahaya sampai gimana Bu gitu. Kalau perasaan saya ya, maaf kalau salah ya, perasaan saya sih malah kalau diterusin sembuh gitu. Gitu ya Bu. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi Bu Nisa? Cukup ya? Ci, kita ini pertanyaan terakhir ya, sudah lewat 5 menit. Ci mau nanya, apakah hemohim bisa kepala dikarenakan kanker otak ya? Rasanya bisa ya. Nah kalau untuk kanker otak ditanyanya bagus sekali ini ya, memperingan sakit kepala. Rasanya bisa. Ya, kalau untuk menyembuhkan itu yang kita nggak berani bilang. Ya, karena tentu aja stage-nya berapa, kondisi tiap orang beda. Kalau membantu melawan kanker, melawan sel-sel kanker, iya membantu. Ya, sampai sembuh nggak ngerti, karena semua ada stage-nya dan itu sangat rumit ya. Gitu. Cuman intinya saya harap itu boleh dicoba untuk meringankan penderitaan, karena banyak sekali dan ada juga yang beberapa kanker yang sudah menyebar ke otak juga bilang ya, semua rata-rata kalau nggak caregiver-nya itu pendampingnya deh pokoknya ya, apakah istrinya, orang tuanya, anaknya atau apa yang mendampingi si yang sakit itu pasti ngomong setelah dikasih hemohim lebih nggak menderita gitu. Ya, itu banyak kasusnya. Oke. Kayaknya gitu dulu ya, Ibu Sili atau Pak Timo nggak ada ya? Ibu Sili gimana? Apakah kita mau selesai aja? Ya, boleh Ci, foto bersama dulu yuk. Oh oke. Ya. Yuk boleh dibuka videonya, ada 4 halaman semuanya. Ini rumah saya gelap banget. Oke. Bentar ya, saya masih nunggu yang video. Oke, yuk. Halaman ke-1 dulu ya. 1, 2, 3. Ya, halaman kedua.
1, 2, 3. Halaman ke-3. Tutup dengan moto Atomi ya. Yuk dibuka mic-nya semua. Yuk, siap semuanya. 3, 2, 1. Menghargai semangat, ciptakan misi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Nah, oke, thank you, Cing. Thank you semuanya yang udah sharing. Juga saya kirim ya. Thank you semua.